Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, bil khusus Robo Kiai Haji Abdul Ghafur, Bapak Kepala Madrasah MA Ma'arif 7 yang kami hormati, Bapak Ahmad Zubaidi MSI, Bapak Ibu Guru, Ustadz, Ustazah yang ada di MA Ma'arif 7 yang kami hormati juga, para pemirsa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Para pemirsa, di akhir-akhir bulan Ramadan ini kita merenungkan apa yang telah kita lakukan selama 1 bulan. Mau tidak mau kita pasti ditinggalkan oleh bulan yang luar biasa, bulan yang penuh rahmat, bulan suci penuh maghfirah ini. Oleh karenanya kita sebelum ditinggalkan perlu mengangan-angan. Setelah Ramadan kita akan menemui yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Mengapa kita harus rayakan yang namanya Hari Raya Idul Fitri? Harapannya kita sering mendengarkan ketika Malaikat Jibril berdoa di samping Rasulullah, celaka orang-orang yang ditinggalkan Ramadan kemudian dosanya masih tetap dosa, tidak bersih dosanya. Maka oleh Rasulullah diamini, amin. Maka ditanyakan oleh para sahabat, Kanjeng Nabi, mengapa jenengan mengatakan amin 3 kali? Saya hanya menjelaskan yang satu saja. Kata Rasulullah, Malaikat Jibril barusan berdoa, barang siapa yang ditinggalkan bulan Ramadan kemudian dia tidak habis dosanya, tidak bersih dosanya, maka dia termasuk orang yang celaka. Diamini oleh Rasulullah. Maka kita jangan sampai sebentar lagi ditinggalkan bulan Ramadan ini kemudian tidak ada perubahan sama sekali pada diri kita. Oleh karenanya Kanjeng Nabi juga sudah mewanti-wanti, banyak orang puasa itu tidak mendapatkan apa-apa, hanya lapar dan dahaga. Kita selalu berdoa kepada Allah semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Ramadan kita biasanya memperingati yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri itu kalau kita angan-angan ada 2 kata yang namanya Id dan Al-Fitri. Id itu artinya kembali, Fitri ada mengatakan bermakna kesucian, macam-macam, bisa juga bermakna fitrah. Maka ada hadis mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Barangkali kalau kaitannya dengan itu, Idul Fitri harapannya adalah kita kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Kesucian apa? Kesucian kayaumi waladathu ummuh, sebagaimana manusia itu suci dilahirkan dari ibunya. Maka harapannya setelah bulan Ramadan ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada kesucian, bersih, tidak ada dosa sama sekali. Sehingga seketika setelah bulan Ramadan kita rayakan Idul Fitri, sesama kita sering mengucapkan minal aidin wal faizin. Ada dilengkapi ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Apa artinya?
Ya semoga kita ini dijadikan termasuk minal aidin, orang yang kembali, artinya kembali suci sebagaimana yang depan kami sampaikan. Tapi ada al-faizin, apa hubungannya? Karena target akhir dari puasa itu sebagaimana ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan puasa kalian semua sebagaimana diwajibkan umat-umat yang terdahulu sebelum kamu. Yang terpenting la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Nah, orang yang takwa itu ada ayat menjelaskan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin ardwas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Orang yang takwa itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya jannah. Kalau diruntut orang yang puasa itu supaya menjadi orang yang takwa, orang yang takwa itu disediakan yang namanya jannah, surga. Kata Allah, ashabul jannati humul faizun. Orang-orang yang punya jannah, ashabul jannah itu adalah faizun. Ayat lain, faman zuhziha anin nar wa qad udkhilal jannata faqad faz. Orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga, faqad faz, maka sungguh sediakan orang yang bejo. Sehingga doa kita ja'alanallahu minal aidin wal faizin, kaitannya itu. Aidin artinya kita kembali ke sucian, faizin artinya, faizin itu siapa? Ashabul jannah. Kalau diurut orang yang puasa, maka dia akan disediakan oleh Allah. Orang yang puasa dia akan meningkat ketakwaannya. Orang yang takwa disediakan yang namanya surga. Ya, penghuni surga itulah yang namanya faizun. Maka kita sering berdoa minal aidin wal faizin. Ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Semoga kita dijadikan di antara orang yang aidin karena kembali kesucian, faizin orang yang bejo, orang yang karena ashabul jannah. Demikian para pemirsa yang kami hormati, saya ulangi sekali lagi di akhir-akhir bulan Ramadan ini, kita berdoa, selalu doa kepada Allah, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga derajat ketakwaan kita meningkat. Karena Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Lah orang yang takwa itu disediakan oleh Allah yang namanya surga. Ayat depan saya baca tadi, uiddat lil muttaqin, itu disediakan yang namanya jannah. Nah, ashabul jannati humul faizun. Maka yang namanya ashabul jannah adalah faizun. Maka tepat ketika kita besok setelah Ramadan kita ucapkan teman-teman kita, ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Demikian para pemirsa yang berbahagia yang dapat kami sampaikan. Semoga amalan kita puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa meningkat derajat ketakwaan kita kepada Allah, bisa disediakan surga. Semoga kita termasuk orang yang kembali suci sebagaimana kita dilahirkan dari ibu kita masing-masing dan kembali mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.